Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channelnya Pak Degio, channelnya Wong Arit dan channelnya Wong Ingon-Ingon. Nah, di kesempatan kali ini di channel Pak Degio ingin membahas, pentingkah sapi diberi obat cacing? Nah, namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk dulur yang baru bergabung di channelnya Pak Degio untuk subscribe, like, dan komen videonya Pak D. Terima kasih. Jadi, apakah perlu sapi diberi obat cacing? Tentunya sangat perlu sekali, karena itu juga termasuk kebutuhan. Jadi, sapi itu harus diberi obat cacing. Jika sapi tidak diberi obat cacing, kira-kira apa sih akibatnya? Nah, jika sapi tidak diberi obat cacing, tentunya akan menyebabkan cacingan, ya. Meskipun tidak menyerang secara cepat atau menyebabkan kematian, namun cacingan itu bisa menyebabkan kerugian secara ekonomi. Lalu apa saja kerugian yang disebabkan oleh cacingan? Jadi, kerugian yang disebabkan oleh cacingan yaitu penurunan berat badan terhadap sapi, terhambatnya pertumbuhan terhadap sapi muda atau pedet, dan penurunan kualitas daging, kulit, jeroan untuk sapi potong. Dan untuk sapi jenis sapi perah akan terjadinya penurunan susu dan menyebabkan penularan terhadap manusia. Itu, melihat fakta-fakta seperti itu, masihkah kesadaran kita tidak ada untuk memberi obat cacing terhadap sapi kita? Namun masih banyak juga sih yang belum ada kesadarannya untuk memberi obat cacing terhadap sapi-sapi ternak kita. Ya, masih banyak untuk peternak tradisional itu yang belum sadar untuk memberi obat seperti itu. Maka dari itu, mulai dari sekarang berilah obat cacing pada ternak kita supaya terhindar dari hal-hal seperti itu yang mengakibatkan kerugian ekonomi kita. Nah, biasanya cacing itu menyerang bagian apa sih? Jadi gini, cacing itu telur masuk ke tubuh sapi di dalam usus halus. Nah, dan di telur cacing itu di usus halus sapi menjadi larva. Larva itu bisa menyebar ke paru-paru, jantung, hati, bahkan sampai ke plasenta dan air ketuban. Maka dari itu, jika induknya terkena cacingan, pedet yang baru lahir otomatis sudah terkena cacingan. Nah, maka dari itu, jika kita memiliki pedet berusia 3 bulan, harus kita beri obat cacing sesuai aturan. Nah, dan jika sapi yang sudah terkena cacingan tadi tidak diberi obat cacing, maka cacing yang ada di dalam usus tadi, usus sapi, dia akan menjadi cacing yang dewasa dan dia akan memproduksi telur, akan berkembang biak di dalam tubuh sapi itu. Nah, kira-kira ada berapa jenis cacing yang dapat menyerang sapi-sapi kita atau ternak kita? Setahu saya ada beberapa cacing, ada 3 golongan cacing yang dapat menyerang sapi kita. Yang pertama adalah cacing gilik atau bisa disebut menatoda, dan cacing pita, nama lainnya adalah kestoda. Dan yang ketiga adalah cacing daun atau cacing hati, dan nama lainnya adalah trematoda. Jadi seperti itu
dulur-dulur gambarannya, jika sapi kita tidak diberi obat cacing akan berdampak kepada sapi kita, dan akibatnya kita mengalami kerugian secara ekonomi. Maka dari itu kita harus ada kesadaran untuk memberi obat cacing kepada ternak kita secara rutin dan sesuai dosisnya. Dan ada saran, jika misalnya dulur-dulur mau membeli obat cacing, setidaknya berkonsultasi dulu sama dokter hewan, karena sekarang itu banyak obat-obat cacing yang dijual secara luas tapi obat cacing palsu. Ya, semoga sedikit informasi ini mengenai cacing bisa bermanfaat untuk dulur-dulur yang belum sadar akan bahayanya cacing bagi ternak kita. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya Pak Digio. Sampai bertemu selanjutnya di video Pak Digio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.